Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Kawanan anjing yang memangsa jenazah majikannya dievakuasi BPBD Kota Surabaya. Bantah tahan ijazah karyawannya, pengusaha trading di Surabaya polisikan wakil wali kota. Pemuda di Jombang meraup cuan puluhan juta rupiah dari budidaya lobster air tawar. Petugas BPBD Kota Surabaya mengevakuasi 9 anjing yang memangsa jenazah pemiliknya sendiri di kawasan Rungkut Harapan, Surabaya. Evakuasi dilakukan dengan cara pembiusan atas permintaan keluarga korban yang trauma dengan kebuasan hewan peliharaan yang memangsa pemiliknya sendiri. Sekitar 9 anjing yang diduga memangsa pemiliknya sendiri, Johannes de Vretes, akhirnya dievakuasi dari rumah korban di kawasan Rungkut Harapan, Surabaya, Sabtu sore. Sebelum dievakuasi, anjing diberi makan karena menggonggong sangat keras. Evakuasi dilakukan oleh petugas BPBD dan komunitas pecinta anjing Kota Surabaya dengan cara pembiusan jarak jauh untuk memudahkan evakuasi serta keamanan. Evakuasi anjing itu atas permintaan keluarga korban yang trauma melihat kondisi jasad korban saat ditemukan di rumahnya. Menurut kakak korban, Hendry de Vretes, berdasarkan hasil autopsi korban terlebih dahulu meninggal karena sakit. Saat itu jenazah dimangsa kawanan anjing peliharaan korban. Apa ini cukup mengganggu, Pak? Gonggongan anjing ini? Buat saya mengganggu, saya trauma. Saya sudah 2 hari ini nggak tidur di rumah. Kepastian dimakan anjing itu karena ada bukti-bukti bekas digigit. Ya, karena saya lihat sendiri. Waktu saya intip, saya dobrak, saya lihat sendiri. Jadi meninggal dulu ya Pak ya? Meninggal karena sakit. Karena sakit ya. Itu ya Pak ya. Setelah dievakuasi, anjing ini akan diadopsi oleh komunitas pecinta anjing Surabaya. Untuk sementara ini karena waktunya sangat mendesak sekali, jadi saya ini belum bisa memberikan tempat yang layak buat anjing-anjing ini. Sementara ini saya akan titipkan sama BPBD Surabaya sampai dengan hari Rabu. Setelah itu saya akan mencarikan tempat untuk anjing-anjing tersebut. Jadi saya sendiri sebenarnya shock ada anjing yang bisa memakan tuannya, gitu. Karena saya pernah merescue itu tuannya meninggal sampai 5 hari, anjingnya masih nungguin di situ dengan tidak ada tragedi seperti itu. Johannes de Vretes, 52 tahun, yang menderita penyakit TBC sejak lama, ditemukan tewas di rumahnya oleh kakak kandung korban pada Jumat 11 April. Saat ditemukan jenazah Johannes, dikelilingi anjing-anjing peliharaannya dan terdapat luka parah di kepala dan wajah korban. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Sesosok mayat perempuan ditemukan di selokan jalan tembus lokasi wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Setelah diidentifikasi, korban adalah seorang mahasiswi universitas terkenal di Yogyakarta. Tubuh korban mengeluarkan aroma tak sedap, diduga akibat kecelakaan tunggal beberapa hari sebelum ditemukan. Sesosok mayat perempuan ditemukan di selokan pinggir jalan tembus lokasi wisata Telaga Sarangan, tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Saat ditemukan, tubuh korban sudah membusuk di bawah motornya, sedangkan tas korban juga masih menempel di motor. Di lokasi juga ditemukan bekas pengereman roda motor korban. Kuat dugaan korban tewas akibat kecelakaan. Oleh polisi, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Belakangan korban diketahui bernama Sheila Amelia Kristanti, 21 tahun, mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak akhir Maret 2025 lalu. Identitas korban diketahui setelah keluarga korban mendatangi kamar jenazah rumah sakit untuk memastikan anggota keluarganya yang hilang. Pada saat kami mengirim
jenazah ke rumah sakit, ternyata diketahui karena dimonitor ada yang memviralkan ketika itu. Mereka keluarga memonitor kemudian datang ke sini ke rumah sakit untuk memastikan, dan tadi setelah kami lakukan pemeriksaan oleh kami di penyidik bersama dengan kedokteran, didapatkan ciri-ciri khusus yang juga disampaikan kepada pihak mereka yang merasa kehilangan keluarga, dan ada keluarga yang menyaksikan, bahkan orang tua kandung, bapak kandungnya menyaksikan secara langsung bahwa ciri-ciri korban adalah betul anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka di Madiun. Diduga korban mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang ke Madiun dari Klaten, Jawa Tengah. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Pengusaha yang melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke Polda Jawa Timur membantah telah menahan ijazah karyawan. Pihak pengusaha merasa dirugikan karena fotonya bersama sang suami digunakan tanpa izin dalam sebuah konten yang mengatakan dirinya menahan ijazah karyawan. John Huadiana, pengusaha trading asal Surabaya yang melaporkan konten Wakil Wali Kota Surabaya tentang penahanan ijazah karyawan akhirnya angkat bicara. Dalam keterangannya saat membuat laporan polisi, Diana mengaku merasa dirugikan atas viralnya konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji tersebut. Diana mengaku foto dirinya bersama sang suami digunakan tanpa izin dalam konten tersebut, sehingga dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Diana membantah jika dirinya telah melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya, termasuk membantah sosok wanita dalam konten tersebut adalah karyawannya. Menurut pelapor, seharusnya persoalan dugaan penahanan ijazah diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja atau Pengadilan Industrial, bukan melalui sebuah konten hingga viral. Dari laporan polisi yang telah dibuat, Jan Huadiana menuntut pemulihan nama baik. Ya, yang saya laporkan itu bukan Pak Wali, tapi akun atas nama Cak Muji, di mana foto saya dan suami saya terpasang. Kita ini kan negara hukum, ya ada jalurnya. Penahanan ijazah itu di Snaker, ke Pengadilan Industri, ya. Kita kalau misalnya maling ayam ditangkap polisi terus diajukan ke sidang, dibuktikan dengan alat bukti, ya. Nggak gitu nanti semua orang diteriakin maling. Sementara menanggapi laporan polisi yang dilayangkan oleh Jan Huadiana, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melaporkan balik pengusaha trading ke polisi karena menyebutnya sebagai penipu. Saat ia menelepon Diana dan menyebut jabatannya karena tidak bisa masuk ke pabrik milik pengusaha trading. Sebenarnya yang dicemarkan itu saya. Saya datang dengan baik-baik, saya ketok pintu, maka sesuai dengan video yang ada, saya dikatakan sebagai penipu. Ini kan berbalik. Jadi supaya ini menjadikan suatu pembelajaran bahwa tidak ada orang yang akan kebal hukum di mana mereka telah mengata-ngatain saya sebagai seorang penipu. Terkait laporan polisi yang telah diterima, Diresiber Polda Jawa Timur saat dikonfirmasi menyatakan proses perkara ini masih dalam kelengkapan administrasi penyelidikan karena baru dilaporkan tanggal 10 April 2025 lalu dan belum ada jadwal pemanggilan saksi. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi ringan, seorang pemuda asal Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, sukses berwirausaha budidaya lobster air tawar. Omset hasil panen lobster bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Muhammad Jadid Maulana, usia 22 tahun, warga desa Watu Dakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, menekuni budidaya lobster sejak 3 tahun lalu. Berawal dari coba-coba saat duduk di bangku SMA, ia membuat satu kolam berukuran 1 kali 3 meter. Tak langsung berhasil, beberapa kali sempat gagal. Namun berkat ketekunannya, Jadid terus mencoba dan akhirnya berhasil membesarkan 30 ekor lobster air tawar.
Saat ini sudah ada sebanyak 12 kolam, setiap kolam bervariasi, minimal diisi 30 ekor. Sehingga ratusan lobster kini dipelihara. Setiap bulan omsetnya mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Lobster sendiri itu cukup mudah dibudidayakan. Jadi dia tidak menimbulkan bau, dia juga pertumbuhannya juga cenderung lebih cepat daripada jenis udang-udang yang lainnya. Seperti itu, dan perawatan juga cukup mudah. Setelah saya lakukan riset beberapa kali riset, ternyata budidaya lobster itu cukup mudah. Pakannya juga banyak alternatif seperti kecamba, seperti kentang, seperti cacing dan pelet. Kalau prospek ke depannya sangat bagus karena permintaan konsumsi sendiri itu cukup tinggi sekali. Jadi bahkan stok kita juga banyak kekurangan untuk size konsumsi. Kalau kirim kita kebanyakan di Jakarta, Bali sama Madura. Jadi kita juga melayani di lokal ataupun di luar pulau seperti Madura dan Bali. Diperlukan ketelatenan saat membudidayakan lobster air tawar ini. Setiap pagi dilakukan pengecekan kolam. Jika ada yang bertelur, maka harus segera dipijah. Lobster anakan hingga siap panen membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Agar cuan terus mengalir setiap bulannya, Jadid juga menjual bibit lobster. Harga lobster air tawar siap panen dijual Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ratusan atlet panjat tebing dari usia dini hingga remaja saling adu kuat dan cepat dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Jatim kelompok umur di lapangan Seger, Surabaya. Kejuaraan yang dilakukan pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Provinsi Jawa Timur ini sekaligus menjadi ajang seleksi terbuka untuk menuju ke Jurnas Panjat Tebing di Tangerang, Banten, Juni 2025 mendatang. Sebanyak 278 atlet panjat tebing usia dini hingga remaja dari 27 kabupaten kota di Jawa Timur mengikuti kejuaraan panjat tebing tingkat provinsi di lapangan Seger, Surabaya. Mereka berlomba adu kuat dan adu kecepatan untuk mencapai puncak papan panjat tebing. Febriola Teisya Anantadewi, atlet panjat tebing dari Surabaya mengatakan telah mempersiapkan diri dengan berlatih secara rutin sebelum mengikuti kejuaraan ini. Dirinya berharap bisa lolos dan main mewakili Jawa Timur untuk Kejurnas di Tangerang, Banten bulan Juni mendatang. Ya, kalau aku sendiri sih persiapan Kejurnas sama Porprov ya. Jadi kan nanti Porprov kan sejatim tapi senior-senior. Jadi kita nanti bisa lihat lawan-lawannya atau kemampuan dari kota lain kayak apa. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejurprov Panjat Tebing kelompok umur Fatah Raditya mengatakan selain mencari bibit atlet berbakat, kejuaraan ini juga menjadi ajang seleksi untuk kejuaraan nasional kelompok usia junior, YOD, A, dan B sesuai keputusan pengurus pusat FPTI. Ini kita pertandingkan 6 kelompok umur, jadi mulai dari junior, YOD A, YOD B, YOD C, YOD D, dan YOD E. Itu nanti kita ada 278 peserta dengan jumlah laki-laki 148 dan jumlah perempuannya 112. Itu dari 27 kota kabupaten. Itu nanti kita seleksi, kita kirimkan 3 orang perwakilan nanti ya buat mewakili Jawa Timur. Kejurprov tahun ini hanya mengambil 1 atlet dari masing-masing kategori, yakni lead, speed, dan boulder. Putra-putri dengan nilai tertinggi, sementara untuk YOD C, YOD D, dan YOD E disiapkan ajang Kejurnas Open yang biasanya diadakan oleh Kemenpora. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.